Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurfia Oktaviani Samsiah MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Web Service. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pengembangan aplikasi Vigenisia. Baiklah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok Spoke Folks dengan anggota 5 orang, yaitu di sini ada kelompok kami, anggotanya beserta foto-fotonya. Yang pertama ada Melda Hidayanti dengan NIM 12192252 dari kelas 125C30, dan selanjutnya ada Ismawati dengan NIM 1219379 dari kelas 125D30, dan selanjutnya ada Khair Puadi dengan NIM 1219393 dari kelas 125D30, dan selanjutnya ada Septia Wahyuni dengan NIM 1219277 dari kelas 125H30, dan yang terakhir ada Mardiati dengan NIM 1219298 dari kelas 125D30. Baiklah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Melda Hidayanti. Di sini saya akan membahas apa itu Vigenisia. Vigenisia adalah hasil dari pemikiran diskusi dengan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk membangun startup. Satu ide produknya adalah Vigenisia, visi generasi Indonesia. Mimpi besar Vigenisia adalah aplikasi ini bisa menyatukan generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam merajut nasionalisme, persahabatan, saling memotivasi, mengedukasi, dan berbagai cerita dan cita-cita. Vigenisia juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya bisa menyatukan berbagai motivasi dan cerita yang dapat mengedukasi dalam satu platform. Kekurangannya, tampilan dari Vigenisia ini kurang menarik, sehingga perlu melakukan pengembangan tambahan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Septia Wahyuni. Terima kasih kepada Melda. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Melda. Tadi Melda itu menjelaskan tentang Vigenisia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Flutter dan Dart. Nah, pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Flutter. Nah, Flutter adalah sebuah framework untuk membuat aplikasi Android maupun iOS dengan cepat dan efektif. Flutter ini dibuat dan dikembangkan oleh Google dengan menggunakan bahasa Dart. Flutter sendiri merupakan software development kit atau bisa disingkat dengan SDK yang bisa membantu developer dalam membuat aplikasi mobile kelas platform, yaitu salah satunya adalah Vigenisia. Nah, ada banyak aplikasi dari brand terkenal yang dibuat dengan Flutter. Sebut saja ada Alibaba, eBay, hingga ada Google Ads. Nah, hal tersebut membuat banyak developer yang akhirnya tertarik untuk mencoba teknologi yang dikembangkan pertama kali oleh Google ini, yaitu pada tahun 2017 lalu. Nah, mengapa harus Flutter? Nah, karena Flutter itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk mereload atau merefresh halaman dengan sangat cepat. Yang kedua, yaitu memiliki banyak widget yang dilengkapi dengan banyak desain modern dan animasi-animasi yang sangat baik. Tapi, Flutter juga memiliki kekurangan, yaitu file yang digunakan itu cukup besar, sehingga ketika laptop kita tidak spek, maka akan terjadi istilah lemot. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Dart. Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan dalam membuat aplikasi Android atau mobile, front-end, web load, back-end, dan game. Dart juga merupakan bahasa yang wajib kita kuasai untuk mengembangkan aplikasi dari Flutter tadi. Dengan Dart, kita hanya perlu satu kode base untuk dapat mengembangkan aplikasi pada berbagai platform seperti web, Android, dan iOS. Salah satunya juga tadi adalah Vigenisia. Bahasa Dart juga dirancang supaya familiar dengan bahasa pemrograman lain, sehingga mudah bagi yang sudah mengerti bahasa pemrograman lain, maupun bagi yang baru memulai. Oke, selanjutnya penggunaan bahasa Dart itu gratis
dan dikembangkan oleh komunitas developer ahli yang aktif dan terbuka. Dan adalah bahasa yang dioptimalkan untuk pengembangan UI secara cepat dan produktif pada banyak platform. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ismawati. Kepada Ismawati, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Septia Wahyuni, mengenai pengembangan aplikasi Veganisia. Berikut tampilan login dari aplikasi Veganisia yang telah kami modifikasi. Di sini ada menu email, password. Pengguna diharapkan untuk memasukkan alamat email dan password dengan benar yang telah didaftarkan. Lalu, pengguna dapat mengklik login. Jika pengguna belum mendaftarkan akun, maka pengguna diharapkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik daftar yang ada di tampilan di belakang saya ini. Setelah itu, pengguna akan dialihkan kembali ke menu registrasi, lalu pengguna diharapkan untuk memasukkan nama, profesi, email, dan password, lalu tekan daftar. Jika sudah, pengguna akan dialihkan kembali untuk melakukan login yang sudah didaftarkan. Lalu pengguna masuk ke menu utama untuk memberikan sebuah motivasi atau cerita edukasi. Lalu pengguna bisa mengklik kirim atau submit untuk mengirim sebuah motivasi. Setelah itu, pengguna dapat memilih untuk menampilkan antara motivasi dari penggunanya itu sendiri atau pengguna dari lainnya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai pengembangan aplikasi Veganisia dari kelompok kami, saya alihkan kepada rekan saya, Khair Fuadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan, tampilan Veganisia, dan database Veganisia. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung kita buka XAMPP-nya. Kita jalankan seperti biasa. Kemudian langsung kita buka Microsoft Edge. Kita masukkan localhost php-admin. Di sini kami telah membuat DB member dan database Veganisia yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan atau tempat inputan data. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini terdapat codingan login Dart. Kemudian ada edit page, cons, main screen, dan register. Oke, langsung saja kita jalankan Veganisia-nya, Flutter Run. Kemudian kita pilih Chrome. Sebenarnya kita bebas memilih Chrome atau Edge, tapi karena saya sudah terbiasa dengan Chrome, maka saya memilih Chrome. Proses ini biasanya memakan waktu 20 hingga 30 detik. Oke. Ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal yang telah kami buat, kami modifikasi, kami kembangkan sedemikian rupa. Di sini terdapat login, kemudian motivasi SpokeFox. FYI aja, SpokeFox ini adalah nama kelompok kami. Kemudian di bawah terdapat text field email dan password yang mana ketika ditekan akan berubah menjadi biru ikonnya. Oke, langsung saja kita buat akun. Kita klik daftar. Dan di sini adalah tampilan page daftar. Terdapat text field nama, kemudian text field profesi, text field email, dan text field password. Langsung saja kami masukkan nama,
Itu nama kelompok kami, profesi kami mahasiswa, masukkan email, kemudian masukkan password. Oke, jika sudah, langsung saja kita daftar dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini adalah tampilan login setelah daftar, dan tadi terdapat notifikasi pendaftaran berhasil. Tapi kita lihat dulu di database Viginesia dan buka tabel user. Nah, di sini terdapat nama, profesi, email, password yang telah kita daftarkan di halaman daftar. Berarti kalau sudah seperti ini, datanya masuk, berarti kita bisa langsung login. Langsung saja kita login. Kita lihat kalau kita memasukkan dengan email yang salah. Login. Nah, di sini terdapat notifikasi email dan password salah. Oke, kita masukkan dengan benar, kemudian passwordnya juga benar. Oh ya, di sini juga kami tambahkan fitur lihat dan sembunyikan password, yang mana kalau ditekan akan memunculkan password. Kemudian kita login, apakah bisa? Oke, kita sudah masuk ke halaman motivasi. Di sini terdapat sapaan atau greeting yang berupa halo, nama user, kemudian ada tombol logout dan inputan motivasi yang akan kita input, kemudian ada tombol submit, yang mana di versi Viginesia yang belum kami kembangkan, ini tombol submitnya berdempetan dengan halaman motivasi atau inputan motivasi. Oke, langsung saja kita masukkan motivasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, langsung kita submit. Dan terdapat notifikasi motivasi tersimpan. Dan bagaimana dengan kita untuk melihat motivasi yang telah tersimpan dari user tersebut? Kita langsung klik motivasi dari user dan akan muncul motivasi yang telah kita inputkan di atas. Jika kita ingin mengubahnya, kita langsung saja klik edit. Kemudian kita input motivasi baru. Jangan pernah menyerah. Kita coba simpan dan akan memunculkan notifikasi. Silahkan refresh. Kita coba refresh. Ya, ini akan berubah yang sebelumnya kita input dengan selamat pagi, kita ubah menjadi jangan pernah menyerah. Oke. Di sini juga ada tombol semua motivasi. Bedanya adalah motivasi dari user ini hanya memunculkan apa yang diinput oleh user ini. Dan tombol semua motivasi ini akan memunculkan motivasi-motivasi yang diinput oleh user lain. Coba kita log out dan daftar dengan akun baru. Coba saya daftarkan dengan nama saya sendiri, email, password. Kita klik daftar, kemudian kita masukkan emailnya. Kita lihat passwordnya sudah benar atau belum. Kita login. Jika sudah benar, kita masukkan motivasi. Jangan lupa sholat. Kita submit. Kita lihat motivasinya. Sudah kita ubah. Jangan lupa makan. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, untuk memunculkan motivasi yang telah kita inputkan dari user Spockfox, kita tekan semua motivasi dan akan memunculkan motivasi dari user-user yang sudah mendaftar dan login.
Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.